tim 69, sementara itu Microboy bakalan 1v1 dengan seorang chef yang masih bersembunyi di balik vehicle-nya. Bagi udah mulai dinaikkan, bakal akan melanjutkan rotasinya, tapi nggak bisa lepas oleh seorang Microboy. Red Face juga seru dan ke arah depan udah mengetahui posisi dari seorang chef, bahkan dilakukan cross combat, bahkan dimajuin aja seorang Microboy ke arah depan menggunakan DP-nya, ke depan berhasil menumbangkan last. Ya, pesawat sudah diterbangkan, sudah mengudara di atas E-Rangel. Nampaknya kalau kita lihat dari arah Girgopol menuju ke arah Lipovka, pemain-pemain dari Takai Zai langsung turun, mungkin akan menuju ke arah Zarki. Karena kalau kita tahu Takai ini ada beberapa ex The Pillars, dan The Pillars tuh turun dulu pernah di Zarki juga. Yes, benar. Mungkin mengikuti gameplay dari yang sebelum-sebelumnya, tinggal diterapkan dan juga dikembangkan kembali di PMPLAD Season 3. Dan dari masing-masing tim juga udah mulai turun di drop zone awalnya masing-masing. Aura seperti biasa, mereka bakal mengambil area sekitaran Gergopol perumahan. Ya, kalau kita lihat kembali dari drop, tidak terlalu banyak perubahan. Nampaknya dari semua tim yang bermain, kalau kita lihat dari match yang pertama ini belum terlihat juga, semua tim belum turun semuanya, masih ada yang di arah atas juga kalau kita lihat nampaknya untuk saat ini. Dan area-area bawah seperti area Farm, Milta mungkin akan langsung diisi oleh Farm, diisi oleh Bigetron seperti biasa. Di area Milta harusnya ada pemain-pemain dari tim 21 yang biasanya turun di arah Milta juga. Milta Power juga mereka isi. Gig mungkin akan coba turun di arah Mansion, namun kali ini mereka di arah bawahnya Mansion sedikit, di arah Shelter. Ya, setuju banget. Dan kalau misalkan kita lihat dari map sendiri di Pochinki, kalau misalkan kita mengingat kembali nih, kalau kata Kak Flo, Battle of Pochinki berarti ada tim 69 dan juga Dewa United. Tapi sepertinya tadi kalau misalkan kita lihat ya sekilas, itu cuma ada satu tim doang, seperti tim 69 doang. Sedangkan Dewa United belum ke spot sampai saat ini. Ya, Dewa United harusnya nggak bermain karena mereka di grup E ya kalau nggak salah ya. Grup Jadi E. ya, jadinya harusnya ada 69 aja yang bermain di match kali ini. Namun masih akan kita lihat lagi nanti. Dan kita kembali ke arah gamenya, di mana ada Genesis Dogma yang harusnya mereka bermain dengan sangat luar biasa. Namun di Super Weekend nggak terlalu meledak-ledak seperti di weekdays-nya. Iya, bener banget. Oh iya, Dewa United tuh di grup A, E ya, Iya. sorry, di grup E. Oh ya, berarti dia tidak bermain. Oh, berarti... Dewa United, Onyx, Morph, dan juga Skylight tidak bermain untuk match kali ini. Oh iya, bener banget. Dan juga kalau misalkan kita lihat dari perkembangan match-match di Super Weekend ya, kalau misalkan kita review sedikit-sedikit, emang banyak banget perubahan drop zone juga dari masing-masing tim. Ada yang ngambil drop zone school gitu, misalkan kayak Takai waktu itu turun di school karena waktu itu kan Ararki tidak bermain, jadi schoolnya bisa dikuasain oleh Takai untuk menghindari fight-fight yang tidak diinginkan. Bahkan di school waktu itu Takai turun tidak sendirian karena 21 juga kembali akan coba turun di school. Kalau kita tahu di 21 itu ada Oke, yang berseberangan dengan salah satu compound dari Bigetron Red Alliance. Memang kalau misalkan di match E-Rangel ya, seringkali memang Void itu berdekatan dengan Bigetron Red Alliance karena memang dari segi drop zone-nya juga mereka berdekatan Milta dan juga Farm. Ya, mereka berada di area yang cukup berdekatan, tapi jarang sekali mereka bertemu di jalur rotasi karena jalur rotasi mereka kayaknya beda, sehingga kita lihat di awal-awal pun Void dan juga Bigetron jarang terspot bahwa mereka sedang melakukan fight. Iya, setuju. Dan kalau misalkan kita bergeser ke arah tim victim, di sini dia menguasai daerah Yasnaya seutuhnya. Nggak ada tim-tim lain juga yang bakal ngeganggu keberadaan dari drop zone dari victim untuk sementara waktu. Dari masing-masing tim sedang melakukan looting-looting di early game. Ya, kalau kita tahu di season 2 Yasnaya ini menjadi tempat dari Bonafide, kali ini akan coba diambil oleh tim victim, sementara Bonafide pindah ke arah Ronzok. Dan kalau kita pindah ke arah yang lain ya, ini baru diomongin, Bonafide ada di Ronzok dan mereka mengambil area choke point yang sangat-sangat terkenal sekali kalau kita main. Ya, kembali kalau kita lihat setup dari setiap tim akan lebih matang lagi di minggu yang kedua kali ini. Mereka tidak mau tergelincir untuk tidak lolos ke Super Weekend, walaupun ini baru pembuka untuk minggu yang kedua, walaupun ini baru hari pertama, bahkan match yang pertama. Terlihat mereka sangat-sangat serius, mereka tidak mau tergelincir, mereka tidak mau buang-buang poin istilahnya. Mereka mau mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, sehingga di awal mungkin tidak banyak terjadi, namun ini tidak terjadinya karena mereka benar-benar mau mengamankan dulu lootingan-lootingan mereka, mau dimaksimalkan dulu, nggak mau baru lootingan dikit belum maksimal, belum dapat bom, belum dapat molotov, langsung melakukan fight. Setuju, karena mereka juga dikasih waktu untuk beradaptasi lumayan lama di minggu yang pertama. Itu minggu awal-awal mereka mulai mempercempli mereka yang dianggap paling pas lah istilahnya untuk bersaing kompetitif di PMPLAD Season 3 kali ini. Betul, karena tadi mereka juga harusnya sudah pemanasan saat kita melihat
tim Ladies bermain, harusnya mereka juga sudah melakukan pemanasan sebelum mereka turun untuk bermain di minggu yang kedua di game yang pertama kali ini. Dan kita lihat nampaknya Nerpeko sudah akan coba melakukan pergerakan juga berkaitan dengan Alvirlo. Kali akan coba di press pertahanan dari seorang Nerpeko, akan coba dilakukan hit ke arah Nerpekonya, namun belum ada peluru yang masuk ke arah Nerpeko. Ya, hanya mengenai sedikit aja SP dan Nerpeko. Di sisi lain, oke, poin posisinya juga udah mulai di-spray down ke depan oleh seorang Mor menggunakan M4. Belum berhasil juga mendapatkan satu korban pun dari tim Void, dan Void bisa melanjutkan rotasinya dengan aman dan damai. Oh, satu vehicle ditumpangin oleh 3 penumpang sekaligus, Sanskoy. Wow, ini berbahaya apa yang dilakukan oleh tim Void kali ini. Menggunakan satu vehicle bersama-sama, kalau meledak itu dapat 3 langsung tadi dari pemain-pemain Geek. Ya, dan misalkan kita lihat dari HP juga, ketiga player dari Void yang beriringan itu udah mulai kecicil juga HP-nya sedikit demi sedikit. Tapi untungnya nggak ada salah satu player pun yang terknock out ya, kayak yang udah dibahas oleh Sanskoy. Kalau misalkan sampai meledak itu bakalan PR banget, karena 3 player bisa langsung dipulangkan ke arah lobby. Betul, dari sisi lain ada di sebuah bukit nampaknya pemain-pemain dari 69 sudah bergerak dari arah Pochinki menuju ke ini berjalan, dan ini dia ngomong-ngomong ada sebuah open fire. Jacket akan coba melakukan open fire ke arah seorang Licin berada di Archer Tower di sana dengan kali 6-nya dengan M16. Harusnya ini cukup nyaman untuk melakukan tapping ke arah Licin. Ya, menggunakan M16 ya, karena depan seorang jahat belum berhasil mendapatkan angle vision yang lebih luas lagi, masih berusaha untuk melakukan posisinya, tapi ada counter juga yang dilakukan oleh tim Bonafide ke arah jahat. Licin berada di area Bukit Ronzok kali ini, area yang mereka amankan, area yang Bonafide amankan karena memang Bonafide itu berada di Ronzok, sementara 21 untuk saat ini mereka sudah berada di area schoolnya. Oke, di sisi lain, Aero bahkan bertemu dengan Drake atas Freedom karena Hazelnut hampir aja Hazelnut bisa tertumbang, tapi untungnya hanya mencicil HP dari seorang Hazelnut, seperempat HP-nya udah mulai terkikis, dan sementara waktu Hazelnut bahkan bergabung lagi kembali dengan tim Aero lainnya. Dan ya, lagi-lagi pemandangan seperti ini kita saksikan bahwa ada sebuah open fire tidak berhasil melakukan knock. Fightnya tidak dilanjutkan, mereka memilih untuk kembali ke kempolnya masing-masing, kembali ke areanya masing-masing. Fight yang terjadi hanyalah sebuah tembakan pengusiran, bukan tembakan untuk melakukan knock ke arah lawannya. Iya, setuju banget. Mereka juga pasti ingin bermain semaksimal mungkin, kayak nggak mau membuang-buang waktunya untuk fight-fight yang mungkin masih mereka ragu untuk dilakukan. Di sisi lain ada seorang Liquid berhasil mendapatkan 2-1 Foxe, Sanskoy. Benar, dengan sebuah mosi nagang tadi Liquid nampaknya bisa memberikan knock ke arah Foxe, dan kita lihat kali ini sudah mulai ada kill feed-nya sudah mulai bekerja. Kalau tadi masih ngebug. Iya, tadi masih ngebug, sekarang udah mulai Ada. bekerja. Oke, dan di sisi lain ada tapping yang masuk ke area compound yang ditempatin oleh seorang Geek. Ada satu player yang bener-bener low banget HP-nya dari tapping mini menggunakan oleh seorang Hazelnut, karena depan cuma belum berhasil menekan target selanjutnya. Sementara waktu Bigetron dia masuk ke daerah yang kuasain oleh tim Bonafide. Tabrakan itu tadi Liquid sama seorang Zuxi, nampaknya hati-hati pergerakan dari pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Satu pemain Zuxi low, dia masih bisa melakukan healing juga. Liquid akan Liquid sangat free sekali dari seorang Licin melakukan spray ke arah Liquid, langsung di end begitu saja. Memang sangat-sangat licin pergerakan dari seorang Licin. Setuju banget, peluru dari seorang Licin benar-benar licin. Dia berhasil nge-confirm satu kill dari arah Bigetron Red Alliance. Sementara itu Ryzen memutar balikan bagian, tapi kemudian dilepas oleh seorang Licin, bahkan spray dengan menggunakan Evoret, tapi belum berhasil mendapatkan korban selanjutnya dari Bigetron Red Alliance. Ini posisi dari Bigetron sangat-sangat sulit sekali karena ada 2-1 dan juga ada Bonafide. Sementara itu RRQ juga akan coba join di sini, akan coba melakukan pergerakan juga, akan coba melakukan rotasi, yang mana rotasi mereka itu tidak aman karena ini adalah area pertempuran antara Bonafide, Bigetron dan juga 2-1. Mereka tersandwich. Bigetron itu berada di area yang sangat open, ditembak dari belakang dan dari depan. Belakang kena, depan juga kena. Itu banget. Dan juga ada splash damage yang benar-benar connect ke arah tim Bigetron Delia, ditambah spray dan menggunakan Evo dari seorang Licin berhasil mendapatkan satu player, 2 player bahkan dari tim Bigetron Red Alliance. Berarti total menyisakan last man standing doang dari tim Bigetron Red Alliance. Ya, tersisa seorang Ryzen berarti, karena di sini ya dua pemain yang terkena adalah Uxi dengan Uxi. Akan coba langsung di end begitu saja. Namun dari sisi lain Jadon mendapatkan seorang Nichil dari Genesis Dogma dengan grenade-nya. Wow, ini fight udah mulai intens gara-gara ada cut rotasi yang dilakukan oleh masing-masing tim. Sementara waktu Luxi udah gak bisa diselamatkan, bahkan dibiarin bleeding out aja. Sementara waktu Aura bahkan fokus fight, close combat bahkan terjadi, jump shot dilakukan tapi belum berhasil menemukan seorang Jaden menggunakan Uziah bahkan close combat dengan tim Genesis Dogma, tapi belum berhasil menumbangkan target selanjutnya. Sementara itu Nichil harus ternokat, belum bisa di revive untuk sementara waktu. Ya, fight di Ruins nampaknya pecah. Kali ini akan coba lemparkan granat kembali. Jaden tadi sudah mendapatkan satu knock dengan granatnya, akankah coba mendapatkan knock kedua dengan granat lagi? Meledak di belakang seorang Daybot, namun Daybot akan coba bergerak ke arah seorang Nichil, langsung di end begitu saja oleh seorang Daybot. Oh enggak, Daybot kena granat, kena Nichil kan? Iya. Oh, sayang sekali.
kena rekannya sendiri tadi kalau kita lihat, dan kali ini nampaknya Jaden langsung saja melakukan jump shoot tadi, belum on point ke arah Daybotnya. Ya, blind spray dari seorang Jaden belum berhasil melakukan target selanjutnya dari tim Genesis Dogma. Sementara itu ada flank yang dilakukan oleh dua player dari tim Aura, dan ada kokhangan granat dilakukan oleh Jaden, bakal connect ke arah salah satu player, hanya memberikan splash damage, tapi Daybot darahnya udah low banget, untungnya udah bisa healing untuk sementara waktu. Kembali kali ini kita lihat setup 2-2 dari Aura. Ini benar-benar permainan yang sangat luar biasa ditunjukkan Aura lagi-lagi dan lagi, mereka berani untuk melakukan speed 2-2. Sementara itu pemain-pemain dari Genesis Dogma itu terjebak di arah bawah, di arah cekungannya, akan coba digepit oleh dua naga yang berada di area yang berbeda. Setuju, dan sisi lainnya Void juga dua player ternokat udah dalam posisi yang tidak mengenakan juga gara-gara ada serangan dari tim 21. Dan sementara itu Maybe lagi merangkak-merangkak untuk berusaha di revive oleh seorang Embok. Untungnya masih ada wall smoke yang bisa menutupi angle shoot, dan ternyata Genesis Dogma harus terfinish di posisi ke-16 Sanskoy. Wow, sayang sekali Genesis Dogma bermain luar biasa di minggu yang pertama, namun di awal minggu yang kedua belum terlalu maksimal permainan mereka karena tadi mereka terjepit oleh pemain-pemain dari Aura. Sementara itu Jacket akan coba melakukan pergerakan, melakukan loncat-loncat, dia mencari keberadaan dari pemain-pemain Void, akan coba melakukan looting terlebih dahulu untuk menambah mungkin utility untuk melemparkan ke arah teman-teman dari Void. Setuju, Jacket berusaha ngeflank dari arah sisi kiri yang ditempatin oleh tim Void, dan sementara itu Dubs 2K juga bahkan dibiarin bleeding out dan udah dipulangkan ke arah lobby. Ini posisi orang misalkan Embot seorang diri di depan berhasil mendapatkan seorang Jacket di sana. Embot lagi healing Jacket udah nggak bisa banget posisinya diselamatkan. Sementara itu Bonafide bakalan fokus fight dengan tim Alter Ego. Ya, Alter Ego bersama dengan Bonafide berada di seberang, terpisahkan oleh sebuah jalan yang membentang di tengah mereka. Dan kalau kita lihat nampaknya Void langsung saja dipulangkan di posisi ke-15. Ada lemparan granat yang sangat banyak sekali. Berapa granat yang dimiliki oleh Bonafide sejauh ini? Karena banyak sekali granat yang dilemparkan. Jacket pun dipulangkan karena terkena play zone. Dan kali ini kita lihat Ucup sudah terkena blue zone, Bot juga terkena blue zone. Badru akan coba bergerak juga, Martin, Matthew dan juga Smith sudah bergerak. Dan kita melihat kali ini bergerak bersama-sama, itu nabrak, hati-hati. Dan itu dia Badru langsung turun ke arah bawah, langsung melakukan tembakan ke arah seorang Ucup, dan langsung Ucup tertakedown, namun Badru juga tertakedown di sisi lain. Ya sebenarnya satu tukar satu, dan sisi lainnya Brooks berhasil bisa melarikan diri untuk sementara waktu, dan Licin bakal berusaha untuk membuka jalannya dengan membuka smoke yang cukup rapi dilakukan oleh seorang Licin, tapi terkena spray damage dari arah tim Alter Ego. Bener-bener Alter Ego masih nahan, gak mau kasih lewat tim Bonafide. Ya, tertakedown di area jembatan, itu benar-benar open, sangat sulit untuk diselamatkan. Mungkin Badru akan diikhlaskan begitu saja, namun kita lihat kembali Licin akan bergerak kali ini, berlari masuk ke dalam circle, berhasil touchdown di dalam circle-nya, akan coba melemparkan smoke untuk membuka jalan. Dia akan coba membuka sebuah smoke kali ini, membuka sebuah jalan untuk masuk ke dalam circle, karena banyak sekali tim-tim yang berada di area dekat-dekat dengan Licin. Yes, dan 2-1 juga harus terfinish di posisi ke-14. Sementara itu Geek udah berhasil menguasai bukit gunung di Gergopo. Sementara itu berhadapan dengan Aero. Renalre yang berusaha menjaga sisi bagian depan. Ada lemparan granat bertubi-tubi red zone buatan dibuat oleh Geek ke arah tim Aero Wolf. Ya, kalau kita lihat nampaknya Renalre sudah siap untuk melakukan proning di arah sana, menunggu pergerakan dari pemain-pemain Geek. Potato, Spav dan juga Hazelnut berada di area yang berbeda, namun lemparan banyak sekali dilakukan oleh pemain-pemain Geek. Nampaknya satu orang Dinosaurus akan coba melakukan flanking ke arah kanan, ke arah bawah terlebih dahulu, akan coba muter ke arah backstep dari pemain-pemain Aero Wolf. Akankah berhasil kali ini? Pergerakan dilakukan oleh Dinosaurus, benar-benar pergerakan yang sangat luar biasa. Itu PR yang sangat besar dilakukan oleh seorang Dinosaurus, akan coba melakukan backstep, namun kali ini kita lihat crossover terjadi. Renalre akan coba berhadapan dengan dua orang dari pemain-pemain Geek. Nampaknya kali ini Aero Wolf tertakedown satu pemainnya, Geek juga Kato tertakedown kali ini. Yes, seorang Renalre juga berhasil crossover terjadi, tapi Renalre juga harus knock out. Ini benar-benar menjadi disaster untuk Geek. Alviro misalkan seorang diri menjaga sisi bagian atas, langsung dipush oleh 3 player sekaligus dari tim Aero. Oke, FPP mode GP bakal berada ke depan, bisa kosong ternyata. Kira-kira bakal mendapat ke satu player terakhir dari tim Geek. Ternyata Alviro masih bisa selamat banget HP-nya, dan ternyata Alviro juga harus ternokat. Berarti misalkan satu player terakhir dari Geek yaitu Dinosaurs. Ya, Dinosaur ternyata dia mencoba untuk melakukan flanking, ternyata gagal tadi karena saat dia melakukan flanking, Aero Wolf seakan tahu bahwa satu orang ngeflank, berarti 3 orang doang di depan. 3 orang itu bukanlah jumlah orang yang pas untuk melakukan setup, karena tersati satu orang sedang melakukan flanking, sehingga itulah yang dimanfaatkan oleh pemain-pemain Aero Wolf. Di sisi lain, jump shoot yang on point tadi dari seorang Rosezi. Pemain-pemain dari Aura akan coba menggila di area sini, dan kita melihat Nadir akan coba melakukan proning juga. Satu orang bisa lepas tadi dengan sebuah UAZ-nya atau sebuah dasianya, dan kita melihat kali ini melakukan proning di sana, akan coba melakukan revive ke arah rekan-rekannya, namun belum berhasil, dan terus dipress areanya oleh seorang Rosezi. Setuju banget, jump shoot yang dilakukan oleh Rosezi benar-benar on point banget, berhasil mendekat satu player dari RRQ. Sementara itu Warung udah berada dalam cekungan yang cukup enak untuk sementara waktu, tapi Voldemort belum berhasil bisa di revive. Bahkan ada wall smoke yang cukup banyak dikeluarkan oleh tim RRQ.
Ya, kembali kali ini akan coba dilawan, namun Valdemar harus tertakedown untuk yang kedua kalinya. Nerpeko bisa bangkit kembali, tertakedown ke arah seorang Nerpeko, dan Nerpeko tertakedown lagi dan lagi. Kali ini oleh seorang Hulk dari 69 akan coba mencari budi-budi kill ke arah pemain-pemain dari tim RRQ. Kita lihat kali ini Naider juga tertakedown berarti RRQ tersisa last man standing saja, sedang melakukan rotasi tadi dengan sebuah dasianya. Yes, 69 join to the fight, gak mau ketinggalan. Di sisi lain Aero harus terfinish di posisi ke-12, sementara itu di sisi lain Aura satu player yaitu Rosezi harus terknock out, tapi posisinya cukup jauh untuk di revive oleh tim Aura lainnya. Ya, Warung tadi sempat lepas dari pengejaran pemain-pemain Aura, akhirnya tertakedown juga oleh seorang Jaden kalau nggak salah tadi. Pemain Aura langsung saja memulangkan seluruhnya pemain-pemain dari RRQ, dan kita melihat kali ini Cep bersama 69 akan coba bergerak ke arah compound dari pemain-pemain EVOS karena ada Microboy di arah sana, ada Red Face juga. Joyce itu berdekatan dengan Red Face akan coba melakukan crowning shoot, namun belum ketahuan posisinya oleh seorang Red Face, dan Red Face kali ini justru melakukan seorang Joyce akan coba bergerak juga. Satu orang Avatar nampaknya lemparkan granat ke arah depan dari seorang Red Face, namun Avatar juga tertakedown dari sisi lain. Dan kita lihat kali ini 3 orang dari 69 cepat sekali tiba-tiba merunduk semuanya. Yes, backup yang dilakukan oleh tim EVOS juga sangat baik dengan backup dari seorang Laser berhasil mendapatkan satu player dari tim 69. Sementara itu Microboy bakalan 1v1 dengan seorang Chef yang masih bersembunyi di balik vehicle-nya. Bagi udah mulai dinaikkan, bakal akan melanjutkan rotasinya, tapi nggak bisa lepas oleh seorang Microboy. Red Face juga seru dan karena depan untuk mengetahui posisi dari seorang Chef, bahkan dilakukan cross combat, bahkan dimajuin aja seorang Microboy ke depan menggunakan DP-nya ke depan, berhasil menumbangkan last man standing dari tim 69 Sanskuy. Ya, EVOS kali ini lagi-lagi bermain dengan sangat luar biasa. 4 kill sudah mereka dapatkan, bahkan Aura sudah mendapatkan 9 poin kill sejauh ini. Dan kita melihat Eagle 365 juga harus dipulangkan. Kembali masih banyak tim yang berada di luar circle, masih banyak tim yang terkena oleh blue zone-nya. Takai juga harus pulang di posisi ke-7, dan kita melihat kali ini Hijrah masih akan coba melakukan TPP, masih mencari di manakah lawan-lawannya. EVOS Laser terspot posisinya bersama dengan satu orang dari tim EVOS yang lainnya. Yes, wow, EVOS sudah menguasai bukit sekitaran Gergopo, dan sementara itu Bigetron Red Alliance juga harus puas di posisi ke-5. Sementara itu 4 tim tersisa dengan total 12 player yang masih alive, Sanskuy. Ya, kembali kita lihat kali ini Boom masih stabil permainan mereka, masih bagus permainan mereka, bahkan mereka sangat-sangat bisa menjaga tempo permainan mereka. Microboy akan coba melakukan pressing ke arah pemain-pemain dari Aura, namun belum berhasil. Kali ini akan coba melakukan objektif saja ke arah atas karena sudah ditunggu oleh 2 rekannya dari tim EVOS yang lain, sudah ada di atas. Yes, ada tapping-tapping juga yang dilakukan oleh pemain EVOS lainnya. Sementara itu Microboy bertugas untuk menjaga sisi bagian lower groundnya, sementara itu high groundnya dijaga oleh kedua player lainnya dari tim EVOS. Dan Geek Dinosaur dia masih bersembunyi dan spray ke depan menggunakan Euphoria ke arah tim Boom. Berarti ini membuka posisi dari seorang Dinosaur. Berarti EVOS sudah mengetahui kalau misalkan ada satu player lainnya yang berada di sisi Boom. DP dari seorang Dinosaur berhasil menekan satu player dari Boom, langsung dibelokkan ke arah lobby saja dari seorang Poundbet. Ya, Dinosaurs tadi dia menjadi harapan terakhir untuk Geek, dan sejauh ini masih bisa menjadi harapan untuk Geek karena dia berada di area high ground. Dia pun bisa men-spot posisi dari pemain-pemain Boom karena Boom sedang melakukan rotasi sangat-sangat free sekali untuk display oleh seorang Dinosaurs, dan tadi bisa mendapatkan satu orang dari pemain Boom. Tersisa 3 orang saja dari Boom. Yes, tapi dari Dinosaur sendiri juga harus lebih masuk lagi ke dalam circle. Sementara itu No Mercy lagi berhadapan dengan EVOS, berusaha menahan angle shootnya. Ada seorang Microboy menjadi target dari seorang No Mercy, perlahan-lahan naik ke atas, tapi hati-hati sisi atas ya, maka seorang Aura, justru malah Aura yang harus tertembak. Ada backup yang sangat baik dari seorang Jaxi. Kita lihat kali ini No Mercy sangat dekat sekali melakukan play ke arah depan. No Mercy yang tertakedown. Red Face bisa mengenal seorang No Mercy, dan kembali kali ini kita lihat Jaden akan coba melakukan backup play ke arah depan seorang Microboy, namun langsung dipulangkan begitu saja oleh seorang Microboy. Dan EVOS sudah mendapatkan total banyak sekali kill yang mereka dapatkan. Tadi mereka sudah menumbangkan banyak sekali tim, dan kali ini Aura menjadi korban selanjutnya oleh keganasan EVOS. Sudah melakukan roar kali ini di atas Bukit Gregopol. Yes, benar-benar EVOS sudah mengaung-ngaung di map E-Ranger kali ini, dan misalkan 4 player masih utuh dari EVOS semuanya. Wow, Boom misalkan 3 player, sementara itu Geek dengan last man standingnya masih bisa bertahan sampai sejauh ini, Sanskuy. Kembali kita lihat area high ground dan juga lower ground. Fight antara atas dan bawah. Dinosaurs akan menjadi pihak ketiga, akan menjadi pelakor antara Boom dan juga EVOS. Namun Dinosaurs dia tahu timing, dia tahu bahwa dia sendirian, sehingga dia tidak melakukan spray terlalu barbar, dia tidak melakukan close combat juga. Dia hanya menunggu Boom dan juga EVOS untuk fight terlebih dahulu. Yes, dan juga kalau misalkan kita lihat dari granat dilemparkan oleh seorang Kaiser, berarti seharusnya dia udah tahu kalau misalkan ada Dinosaurs yang menjadi target selanjutnya, cuman masih menekan-nekan di manakah posisi dari seorang last man standing Geek. Sementara itu Geek dia juga harus mengawasi sisi bagian lower ground. Di low ground ada tim Boom, sementara itu di high ground ada tim EVOS. Buah airdrop tiba-tiba turun, namun masih ada jarak antara airdrop dengan pemain-pemain dari Boom. Sejauh ini Boom masih berada di area belakang Fokker dan juga Iker, sementara Hijrah sudah sangat dekat dengan pemain-pemain dari Geek dan juga EVOS.
Yes, Hijrah. Dia udah deket banget dengan arah dari tim Dinosaurs, yaitu dari tim Geeks. Sementara itu dari sisi lainnya, Dinosaurs masih terus-terusan memberikan suppressing fire ke arah tim Boom. Sama halnya dengan EVOS juga memberikan suppressing fire yang terus-menerus ke arah tim Boom. Berarti Boom di-lock oleh dua tim sekaligus. Ya, Boom berada di area yang sangat-sangat tidak mengenakan untuk mereka karena mereka juga harus maju. Mereka punya PR untuk maju ke dalam circle-nya. Mereka punya PR untuk menerobos pertahanan dari Geek dan juga pertahanan dari EVOS. Dan sementara ini EVOS sangat-sangat nyaman menjadi tim yang paling enak posisinya karena mereka juga punya cekungan, mereka punya gundukan, mereka bisa melakukan TPP juga. Dan seperti yang dilakukan oleh Red Face, dia melakukan TPP menunggu pergerakan dari Boom, akan coba melakukan spray juga ke arah depan. Namun informasi hanya akan coba didapatkan oleh Red Face, akan membagikan informasi ke arah tim EVOS yang lainnya. Yes, kalau misalkan kita lihat dari minimap itu emang EVOS diunggulkan dari segi play zone. Dan sementara itu dari sisi lain ada lemparan gerak dari seorang Dinosaurus ke arah bawah. Bahkan connect ke arah tim Boom, tapi granatnya masih terlalu jauh dari kedua player dari Boom, yaitu Fokker dan juga Hijrah. Ya, kali ini kita lihat Dinosaurus sudah coba melakukan pergerakan karena dia punya PR 43 meter masuk ke dalam circle-nya. Mengendap-endap, mencari pemain-pemain dari EVOS, masih belum ketahuan. Akan coba membackup dari belakang, akan coba melakukan backstep dari belakang mungkin, namun masih berputar-putar di sana. Saat Dinosaurus bisa sampai ke arah puncaknya, bisa sampai ke arah atas, ini benar-benar free banget dari Ryzen dan juga dari Auro. Ya lihat dan Mikroba lemparan juga bisa granat. ngeliat seorang Dinosaurus. Oh iya setuju, dan ada lemparan granat yang coba dimasak dengan sangat matang oleh seorang laser. Dan juga ada open smoke yang udah boleh di set up oleh seorang Dinosaurus untuk lebih masuk lagi ke dalam circle, mengingat ada EVOS yang menjaga sisi perbukitan. Sementara waktu ada Red Face speedrun karena tim Ikyar, tapi belum berhasil mendapatkan angle shootnya karena Ikyar masih ada natural obstacle yang berupa pohon bisa menutupi angle shootnya dari arah Red Face. Ya, kalau kita lihat nampaknya Dinosaurus masih terjebak di sana. Mikroboy akan coba melakukan pergerakan dengan wajahnya, namun Dinosaurus itu dia sangat low sekali dan nampaknya langsung diselesaikan perjuangan dari pemain-pemain Geek oleh seorang Laser. Dan Laser akan langsung komit ke arah bawah, spray ke arah Hijrah. Hijrah tertakedown, akan coba mencari yang kedua, akan berhasil kali ini kembali benar-benar mengamuk pemain-pemain dari tim EVOS. Area mereka sangat-sangat luas sekali, bahkan Red Face juga sudah menggunakan sebuah mobil ke arah bawah, akan coba melakukan backstep ke arah bawah juga. Banyak sekali angle shoot yang dilakukan oleh pemain EVOS, bahkan granat juga meledak dan itu dia spray ke arah depan menyelesaikan semuanya. Winner chicken dinner untuk EVOS Reborn. Wow.